Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1141 villa ini. Setelah konsultan real estate selesai berbicara, Nadine Zhang juga bicara. Ya, bagaimanapun juga itu Linke Real Estate. Tidak peduli seberapa murahnya, Linke Real Estate juga merupakan Linke Real Estate. Jika kamu membeli apartemen sudut jenis ini, kamu dapat dianggap sebagai tetangga dengan kami. Meskipun kamu berada di area yang cocok untuk keluarga dan kami adalah area bungalow, itu juga berada dalam komunitas yang sama. Ketika kamu keluar dan orang bertanya di mana kamu tinggal, kamu hanya akan mengatakan Linke. Itu cukup bagus, bukan? Konsultan real estate itu tersenyum, kata-katanya masuk akal. Proyek Linke Real Estate kita relatif dekat dengan masyarakat. Selain daerah yang makmur, ada juga daerah yang ramah masyarakat, tetapi perumahan di daerah yang ramah masyarakat itu relatif ketat. Harus dipesan secepat mungkin. Nadine Zhang dengan cepat membujuk, Jessie, apa yang masih kamu ragukan? Beli saja dengan cepat, atau kamu bahkan tidak akan bisa membeli ini. Kamu tidak punya banyak uang pada awalnya. Kamu harus membeli rumah sedini mungkin, jika tidak harganya akan naik suatu hari nanti. Awalnya kamu dapat membeli rumah dengan sedikit uang ini, tetapi kamu akan mengetahui dalam beberapa hari ke depan, kamu tidak mampu membeli rumah lagi, dan kamu akan menyesalinya saat itu. Ketika Nadine Zhang berbicara, dia tampaknya berkata untuk kebaikan orang lain, tetapi kenyataannya, dia sedang menyindir. Jessie Chen sangat tidak nyaman dan memutar bola matanya. Thomaskin mengerutkan kening. Orang-orang ini terus berbicara di sini, yang membuatnya sangat tidak senang. Thomaskin berkata, sudah kukatakan, satu villa ini. Mendengar itu, mereka semua kembali tercengang. Apa yang dikatakan Thomaskin membuat semua orang sedikit bingung. Apa maksudnya? Tadi sudah berbicara lama, tetap tidak mengerti ya. Jessie Chen sedikit malu, menarik lengan Thomaskin, dan berkata, kakak ipar, lupakan saja. Mari kita lihat-lihat yang lain dulu. Dia tahu bahwa Thomaskin mencoba menyelamatkan harga dirinya, tetapi dengan begitu bukan hanya akan malu, melainkan akan diekspos oleh orang lain. Nadine Zhang juga mencibir, hehe, apa tanda zodiak pacarmu? Kenapa tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain? Sudah kubilang harga unit villa ini minimal 7 juta. Setelah pembayaran deposit, tidak akan bisa kami kembalikan. Jika kamu sudah membayarnya, kamu harus membelinya, jika tidak maka tidak akan dikembalikan atau ditukar. Apa sudah konsultan properti bicara dengan cukup ramah, tetapi dia sudah agak tidak sabar. Tuan, yang Nona Zhang katakan benar. Villa kami mungkin di luar kapasitas konsumsi kalian. Mari kita lihat yang lain. Kata-kata konsultan real estate membuat Thomaskin mengerutkan kening. Ini sudah agak merendahkan orang. Thomaskin tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menunjukkan apa-apa, jadi mengira dia tidak mampu membelinya. Jessie Chen juga sedikit marah. Ayo kita pergi saja, jangan lihat lagi. Thomaskin mendengus dingin. Tidak perlu menunda membeli rumah karena orang seperti ini. Aku akan minta bos mereka datang dan membicarakan langsung. Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Konsultan real estate itu tiba-tiba mencibir, apa yang kamu banggakan, suruh bos kita datang. Haha, tahukah kamu seberapa besar level bos kita? Bahkan bos kami mengapa kamu tidak menyuruh direktur kami, Selika He datang. Baru saja Thomaskin hendak menekan nomor itu, dia mendengar perkataan konsultan dan menganggukkan kepala. Karena kamu memiliki permintaan ini, boleh juga. Setelah berbicara, Thomaskin menghubungi nomor Selika He. Halo, saudara senior, ini Selika, aku di kantor penjualan Linke Real Estate. Kemarilah sekarang. Setelah berbicara, Thomaskin langsung menutup telepon.
Saat menelepon, hanya mengucapkan satu kalimat itu, membuat konsultan properti itu tidak bisa berkata-kata. Aku bilang ya, bisakah kamu berakting sedikit lebih mirip lagi? Kamu seharusnya ucapkan beberapa kalimat lagi. Barusan kamu sama sekali tidak menelepon, kan? Apakah kamu hanya berbicara dengan 10.086? Bahkan menyuruh CEO Hei kami datang. Kamu mau membual juga harus terlihat sama persis. Para konsultan real estate ini sebenarnya berwawasan luas dan telah bertemu banyak orang kaya. Jika Thomas Keane berakting agak mirip tadi, mungkin mereka akan mempercayainya. Tapi apa yang dikatakan Thomas Keane barusan benar-benar terlalu keterlaluan. Membual juga tidak bisa seperti itu. Seperti kamu bilang kamu kenal dengan Jack Ma, berapa banyak orang yang bisa memiliki identitas semacam itu di seluruh kota Donghai. Ketika orang sebesar itu keluar untuk membeli rumah, dia harus disambut sebelum dan sesudahnya, diikuti oleh orang-orang di depan dan di belakangnya, atau disambut bos terlebih dahulu. Mana ada yang tiba-tiba membeli rumah seperti ini, seperti rakyat biasa. Yang benar-benar kaya dan bos yang punya status pasti sudah menghubungi pengembang dan memiliki diskon internal. Orang yang berkunjung tiba-tiba seperti Thomas Keane, meskipun mereka punya uang, juga hanya sedikit saja. Bagaimana mungkin mengenal Selika Hei? Seperti tahun lalu, sebelum Talia Liu menjadi orang terkaya, Selika Hei selalu menjadi orang terkaya di negara ini. Orang yang bisa kenal dengan mereka, apakah adalah orang biasa? Nadine Zhang juga tertawa kencang. Jessie, tahukah kamu apa artinya orang jahat berkolusi satu sama lain? Orang-orang membentuk kelompok sesuai dengan perilaku yang sama. Kamu bisa membual, dan pacarmu membual lebih baik lagi. Selika Hei, kenapa kamu tidak bilang kenal dengan Talia Liu? Thomas Keane berkata dengan ringan. Aku beneran kenal dengan Talia Liu. Hahaha, Nadine Zhang tertawa dengan keras, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Konsultan real estate juga tampak tidak berdaya mendengar perkataan Thomas Keane. Tuan, jika kamu tidak membeli, tolong jangan menghalangi pekerjaan Karni, kalau tidak aku akan memanggil satpam. Thomas Keane mengerutkan kening, dengan sikap ini, kamu juga dapat bekerja di Linke Real Estate. Linke Real Estate berfokus pada layanan kelas atas dan paling terkenal dengan layanannya. Konsultan real estate ini memiliki sikap yang sangat buruk, bisa-bisanya masih dapat dipekerjakan. Konsultan itu mencibir, hehe, kamu tahu lumayan banyak juga ya. Layanan Linke Real Estate kami ditujukan untuk orang-orang kelas atas. Kami melayani pelanggan, dan orang-orang yang memiliki daya beli adalah pelanggan kami. Orang-orang seperti kamu tidak mampu membeli rumah dan hanya bisa membual saja. Apalagi yang dapat kamu lakukan selain menunda pekerjaanku? Baik, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi denganmu. Bukankah kamu sudah menelepon CEO Hei? Aku beri waktu 5 menit lagi. Jika tidak melihat CEO Hei, aku akan menyuruh satpam mengusirmu keluar. Begitu selesai bicara, seorang pria pendek berjalan di belakangnya. Dia setengah baya dan berpakaian sangat mewah, dan baju terusannya juga kelas atas daripada yang lain, terlihat sepertinya seorang pemimpin. Keponakanku, ada apa? Ketika konsultan real estate melihat pria gemuk itu datang, dia buru-buru berteriak. Paman ketiga. Mata Nadine Zhang berbinar dan berkata, bukankah ini adalah manajer utama Emerald Flower Properties kami? Manajer Huang, kan? Manajer Huang mengangguk, itulah aku, kenapa? Aku mendengar seseorang membuat masalah di sini. Saat ini semua orang akhirnya mengerti. Tidak heran konsultan pemilik rumah ini sangat angkuh, dia ternyata adalah kerabat manajer Huang. Ada hubungan dalam. Konsultan berkata, paman ketiga, bocah ini membuat masalah di sini. Jika dia tidak membeli rumah, itu akan menunda pekerjaanku. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia mengenal CEO Hei dan dia juga mengatakan CEO Hei akan datang dan memberiku pelajaran. Ketika manajer Huang mendengar ini,
Dia tertawa terbahak-bahak. Haha, benar-benar ada orang seperti apapun ya. Tidak tahu diri. Kamu berani curang di bawah panji direktur kami. Apakah kamu tidak mau hidup lagi? Thomaskin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Aku tidak mau hidup lagi. Kamu menggunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi, membela kerabatmu, masih sangat sombong dan mendominasi, tidak mematuhi aturan perusahaan, bahkan mengatakan aku tidak mau hidup lagi. Aku merasa kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Manajer Huang terkejut sebentar. Dan segera tertawa dingin. Aku telah bekerja selama bertahun-tahun dan hubungan dengan real estate cukup jelas. Hanya dengan kamu seorang, apakah mampu membuatku kehilangan pekerjaan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.